Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Anda semua. Kemarin kita sudah memulai masa-masa memasuki Prapaskah kita dengan dimulai Rabu Abu. Nah, pagi ini kita boleh berkumpul kembali dalam persekutuan doa kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami juga akan memuji dan mendengar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian dari NKB 125, Ku dengar Yesus memanggil. Ya, Yesus memanggil kita untuk kita boleh dengan setia mengikut Dia, begitu ya. Karena hari ini kita juga bicara soal bagaimana kita boleh menjadi seorang pengikut yang setia, gitu ya, pengikut Kristus yang setia. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada satu lagu lagi yang saya mau kita bersama-sama mengingat, gitu kan ya. Ini lagu biasanya nyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu ya. Nah, ini ya. Ku dengar Yesus memanggil. Nah, kalau di sekolah minggu seringkali dengar dia panggil nama sayanya diganti nama salah satu orang atau nama diri kita sendiri, seperti itu. Nah, hari ini kita juga akan bicara soal bagaimana mengikut Yesus dengan mendengar, gitu ya. Kelihatannya simpel ya. Ya memang kalau mengikut Yesus harus dengar-dengaran gitu. Tapi apakah kita telah sungguh-sungguh mendengar dengan baik atau seperti apa ya?
Mari kita sekali lagi memohon pertolongan dari Roh Kudus memampukan kita mengerti kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang membukakan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan tolonglah hamba-Mu, biarlah semuanya datangnya daripada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca bagian dari Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan buat kita semua. Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Tentang perumpamaan seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh duduk di situ. Sedang semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati, sehingga dia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mendengar, begitu ya. Apa hubungannya mendengar dengan menghasilkan buah, begitu kan? Saya akan membacakan ayat yang menjadi tujuan kita, yaitu di ayat ke-8. Dan sebagaimana jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, gitu ya. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, begitu. Di situ dikatakannya tumbuh dengan subur dan berbuah. Itulah yang diharapkan, gitu kan ya, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut-pengikut Kristus, yaitu apa? Yaitu tumbuh dengan subur, gitu kan ya, dan berbuah, gitu kan. Tumbuh dengan subur itu tumbuh di dalam apa? Tumbuh di dalam firman Tuhan, gitu kan. Dan firman itulah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah yang tetap, begitu. Bukan hari ini berbuah, besok tidak, bulan depan tidak, gitu kan ya. Terus nanti berbuah sekali-sekali gitu, enggak, tapi terus berbuah, begitu kan. Oleh karena itu di sini Tuhan yang seringkali juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan dalam mengajar orang banyak gitu. Tuhan menyampaikan perumpamaan seorang penabur ini, ya, di mana si penabur ini menabur di 4 tempat, gitu ya, 4 lahan. Di situ dikatakan, kalau kita baca selanjutnya dikatakan bahwa itulah sebuah ladang ataupun orang-orang yang mendengar di situ, begitu kan. Dan apa yang ditabur benih itu adalah firman Tuhan, seperti itu. Orang pertama di situ dikatakan bahwa pada saat ditabur itu ditabur di mana? Di pinggir jalan, gitu kan ya, yang banyak orang lalu lalang, bahkan burung-burung memakan sampai habis, seperti itu. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-15 dikatakan, orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditabur ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu baru ditabur di dalam yang di dalam hati mereka, gitu kan. Seringkali
kita gitu kan ya, guru-guru sekolah minggu menjumpai juga anak-anak kalau kita sedang bercerita, kadang-kadang anak-anak itu kurang fokus gitu ya, atau tidak fokus seperti itu gitu ya, sehingga firman ataupun cerita yang disampaikan itu begitu saja lewat gitu ya, karena mereka tidak fokus pada ceritanya. Mungkin mereka sibuk dengan yang lain, dengan mainan yang dibawa ke sekolah minggu atau hal-hal yang lain seperti itu gitu. Nah, mungkin kita juga seringkali mengalami hal itu gitu ya, di saat kita mendengar firman gitu kan ya, pikiran kita masih di mana-mana, sehingga firman itu lenyap begitu saja, seakan-akan seperti kata pepatah, masuk dalam kuping kanan, keluar kuping kiri, sehingga tidak menghasilkan apapun begitu. Nah, sedangkan lahan yang kedua gitu ya, lahan yang kedua di situ dikatakan waktu sebagian di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sesudah matahari terbit lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar begitu kan. Nah, jadi tanahnya tipis, sempat tumbuh gitu kan, tapi karena terik matahari dan dia tidak punya akar yang dalam untuk menyerap sari ataupun menyerap air gitu kan, maka menjadi layu dan mati. Nah, kalau dalam bacaan yang berikutnya itu yang berkaitan dengan apa maknanya gitu kan, di situ dikatakan tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad gitu ya. Mereka menyambut, mendengar firman itu. Mereka tahu firman itu, tapi firman itu tidak menjadi hidup dalam diri mereka. Firman itu hanya sebagai sebuah satu pengetahuan yang tidak berakar begitu. Sehingga saat ada pertentangan, saat ada penindasan ataupun saat ada kesulitan berkaitan dengan firman itu gitu ya, kebenaran firman itu, maka dengan mudahnya kita berkompromi ataupun kita meninggalkan kebenaran firman itu seperti itu. Nah, seringkali karena firman itu tidak sungguh-sungguh kita hayati gitu ya, maka itu hanya menjadi sebuah pengetahuan belaka seperti pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini begitu ya, yang terus bisa bertumbuh dan berubah begitu kan, seperti itu. Padahal firman itu harusnya tetap dan prinsip-prinsipnya itu tetap bisa kita menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita menjadi umat orang percaya. Nah, kemudian yang lahan yang ketiga, gitu ya. Lahan yang ketiga adalah tempat di mana jatuh di tengah semak duri, ya. Lalu mereka besar semak itu dan menghimpit sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Sebenarnya ini tanahnya sudah oke begitu kan ya, sudah baik gitu ya, bisa berakar dengan baik gitu kan, seperti itu. Karena ada tanaman-tanaman yang lain juga bisa tumbuh begitu kan, pasti ini bisa tumbuh. Tapi persoalannya dia tidak sungguh-sungguh tumbuh dengan baik gitu ya. Karena pada saat dia mau tumbuh gitu kan ya, nah itu di ayat 18 dikatakan yang ini yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu gitu kan. Nah, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah gitu kan. Firman itu berakar gitu ya, tapi belum juga benar-benar berakar, dihayati, dilakukan dan kemudian diamini begitu kan. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak keinginan-keinginan sendiri yang menjadi fokusnya gitu ya, sehingga firman itu lama-lama akan digeser, berubah gitu ya, sehingga tumbuhan itu pun ataupun benih itu pun tidak bertumbuh seperti itu gitu kan ya. Banyak
himpitan keinginan gitu ya, tekanan-tekanan kekhawatiran, sehingga kita berfokus pada kekhawatiran itu, tidak berfokus pada janji firman itu, sehingga lama-lama janji firman itu tergerus oleh segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Makanya kalau kita mendengar itu bukan hanya asal mendengar, tapi sungguh-sungguh mendengar, sehingga itu akan menolong kita. Meskipun situasinya tidak terlihat sebuah jalan keluar gitu kan ya, meskipun situasinya tetap terlihat begitu banyak kebuntuan, begitu banyak awan yang pekat begitu kan, tapi kalau kita bisa tumbuh dengan baik, kita tumbuh dalam keyakinan kita, maka sesuatu yang menghimpit itu tidak akan pernah bisa menghilangkan firman itu dalam hati kita. Tapi sebaliknya gitu kan ya. Kalau kita tidak bertahan gitu kan ya, dan kemudian itu terus menerus menekan kita, segala ketakutan-ketakutan itu gitu kan, maka kita akan kehilangan pengharapan kita seperti itu. Nah, yang keempat adalah di tanah yang subur. Di situ dikatakan dan akhirnya yang ditabur di tanah yang subur ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 20 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat gitu kan ya. Berarti bahwa firman itu bukan hanya didengar gitu kan ya, dan bukan hanya disambut begitu kan, dengan hati yang terbuka gitu ya, diyakini gitu ya. Diyakini itu juga didorong dengan melakukan, mengamini firman itu, menjalani gitu ya, mencoba mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun seringkali tidak mudah gitu ya, tapi saat kita mencoba terus-menerus, maka satu kali nanti itu akan menghasilkan buah gitu. Jadi bukan hanya didengar, dimengerti, terus kemudian diam saja, tapi kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dari situlah akan muncul buah-buah yang tetap gitu. Dari hal-hal ini gitu kan, Tuhan mengingatkan kembali gitu ya, pentingnya mendengar gitu kan. Di ayat ke-9 dikatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar gitu ya. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan gitu kan ya, harusnya bukan asal mendengar gitu, tapi juga fokus dari apa yang didengar, atau memperhatikan sesuatu yang kita dengar itu, atau sesuatu yang datang kepada kita. Jadi bukan asal mendengar gitu ya. Memperhatikan itu berarti memiliki keseluruhan diri kita untuk kita serahkan pada saat itu, momen itu, untuk sungguh-sungguh siap menyambut firman itu. Begitu. Bapak Ibu sekalian, tadi sepanjang perjalanan ini gitu ya, dengar nggak ada suara yang sesekali muncul? Suara apa itu? Nah, kalau kita nggak memperhatikan, maka kita tidak akan tahu gitu kan ya, suara apa itu, atau tidak menyadarinya. Itu. Tapi kalau kita pas mendengar apa yang saya sampaikan, terus ini apa sih ini? Wah, berarti Anda sudah memperhatikan suara yang itu ya. Saya menambahkan di situ gitu kan. Berarti Anda eh, ini terganggu ataupun terkecoh oleh suara itu begitu ya. Jadi kalau kita benar-benar mau mendengar, kita harus fokus Bapak Ibu sekalian gitu, memperhatikan, sehingga dengan kita memperhatikan maka kita bisa memahaminya. Saat kita bisa memahaminya gitu kan ya, maka pemahaman itulah yang kalau kita hayati dan kita amini, itu akan mendorong kita untuk melakukannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, atau itu menjadi sebuah prinsip hidup, menjadi sebuah kacamata untuk melihat sekeliling kita begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar untuk mendengar dengan baik gitu kan ya, mendengar sebuah kebenaran gitu,
dan mengerti dan kemudian melakukannya. Contohnya seperti ini ya. Coba Bapak Ibu sekalian dengarkan saya dan ikuti gerakan yang saya perintahkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Itu mudah kok ya. Misalnya pegang mata. Mata. Pegang hidung. Nah, hidung ya. Dipegang hidungnya. Terus pegang mulut. Mulut. Pegang mata. Pegang mata. Oke ya, ini matanya ya. Pegang telinga. Oh, ini telinganya ya. Mau kiri, mau kanan, boleh pokoknya telinga ya. Oke. Pegang mulut. Nah, makin cepat. Pegang mata. Oke. Pegang hidung. Oke. Pegang dagu. Oh, ayo pegang dagu. Dagu. Oh, ya. Nah, ini dagu apa dahi? Ayo. Dagu kan sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini dagu ya. Ini dahi ya. Gitu kan. Jadi harus mendengar perintahnya. Seringkali kita terkecoh dari apa yang kita lihat gitu kan. Tadi di awal saya bilang sesuai dengan perintah yang saya sampaikan begitu ya. Bukan apa yang saya perlihatkan seperti itu. Nah, kadang-kadang kelihatannya mudah gitu ya. Oh, mendengar ya, saya selalu mendengar firman. Tapi seringkali juga kita terkecoh gitu kan ya. Seringkali juga kita yang kita lihat adalah yang ingin kita lihat atau yang ingin kita dengar gitu kan. Padahal firman itu berbicaranya lain misalnya gitu. Maka haruslah kita bukan menginginkan firman yang kita ingin dengar saja gitu. Tapi apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan melalui pesan firman dalam setiap kesempatan Anda mendengar akan firman atau merenungkan akan firman itu. Dan setelah itu Anda terdorong untuk melakukannya gitu ya. Ada 3 hal mudah kan ya. Yang pertama adalah apa? Mendengar dengan memperhatikan ya. Mendengar dengan memperhatikan, terus kemudian apa? Melakukan. Terus setelah kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan berbuah. Melakukan terus berbuah gitu kan. Nah, melakukan sendiri adalah melakukan itu pertama lakukan sesuai dengan firman itu gitu kan ya. Lakukan bukan hanya sekali tapi terus menerus. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Menjadi sebuah pekerjaan yang baik begitu ya, yang harus kita hidupi gitu dalam Efesus 2 ayat 10 gitu ya. Bagaimana kita menghidupkan pekerjaan-pekerjaan baik itu dalam keseharian kita gitu kan, dan kemudian kita melakukannya terus menerus, maka 3 hal itu yang akan membuat kita berbuah begitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat menghayati sepanjang Prapaskah ini untuk menyambut hari Paskah kita gitu. Semoga pesan dari setiap Prapaskah yang akan kita ikuti selama 6 minggu ke depan ini sungguh-sungguh membuat kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita boleh menjadi anak-anaknya yang terus bertumbuh. Amin. Nah, sekarang mari kita menundukkan kepala. Kita mau berdoa ya, merenung sejenak. Bagaimana kita selama ini mengikut Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikutnya yang setia dengan mendengar setiap firman dan sabdanya dengan sungguh-sungguh memperhatikan? Atau sebenarnya kita seringkali tidak fokus, seringkali kita abai, dan seringkali kita sambil lalu akan setiap pesan Tuhan, baik itu melalui apapun, bisa melalui setiap perjumpaan-perjumpaan dalam ibadah-ibadah Bapak Ibu sekalian, ataupun dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin bersabda kepada Anda, tetapi seringkali kita melewatkan semuanya itu karena kita hanya ingin mendengar suara kita sendiri. Ajar kita untuk membuka hati, untuk menyambut firman itu, untuk mau mendengar firman itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Berikan kita kerendahan hati
Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia Tuhan, dalam suka maupun duka, dalam segala hal, kondisi dan keadaan, sehingga Engkau tahu bahwa iman kami yang tangguh dan boleh tumbuh secara dewasa Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala situasi yang ada, baik itu secara perekonomian maupun juga secara kesehatan Tuhan. Bila melalui segala kebijakan-kebijakan pemerintah kami menanggulangi COVID dan juga menanggulangi segala kenaikan harga Tuhan yang menolong mereka. Tuhan, juga kami mengingat juga peperangan yang terjadi di Ukraina juga. Biarlah Tuhan juga yang menolong setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, dan tolong Tuhan yang sendiri yang juga melalui setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan. Biarlah perdamaian itu boleh terjadi Tuhan dengan baik sesuai yang Tuhan mau. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat kami Tuhan, dalam segala pelayanan mereka Tuhan, dalam mereka memimpin setiap jemaat GKI Gading Indah Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh membangun persekutuan yang hidup di dalam kami Tuhan. Ada banyak jemaat yang terpapar Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati mendukung di dalam doa dan dalam segala hal Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, pengharapan dan kesehatan dan pemulihan yang sungguh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Bapak Ibu sekalian yang dalam kondisi kesulitan dalam ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang memimpin, dan Tuhan juga yang membukakan jalan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan mereka untuk melewati setiap masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara dan Bapak Ibu dan rekan-rekan kami Tuhan yang mengalami perpisahan dengan orang-orang terkasih Tuhan dikarenakan COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Keluarga Engkau hibur, keluarga Engkau kuatkan Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mendapatkan penghiburan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Keluarga besar Mama Yana, keluarga besar juga Pak Henry Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka, menghibur mereka semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pengurus di persekutuan doa pagi Tuhan. Biarlah dalam kesetiaan Bapak Ibu yang ada di persekutuan doa pagi membangun persekutuan ini Tuhan, untuk terus menghidupkan persekutuan jemaat-Mu Tuhan di GKI Gading Indah ini, maupun di setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarnya. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.